Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini. Kali ini kita akan membahas latihan soal identitas trigonometri. Namun sebelum bahas ke materi, bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe terlebih dahulu supaya selalu update dengan video-video terbaru. Oke, sebelum kita bahas soal-soalnya, di sini saya ingatkan ya materi prasyarat supaya dapat menyelesaikan soal-soal identitas trigonometri. Dan di sini teman-teman harus paham dengan identitas trigonometri. Dan di sini ada identitas kebalikan, ada identitas perbandingan, dan juga identitas Pythagoras. Di identitas kebalikan, nah yang harus diingat adalah bahwa sin itu adalah kebalikan dari kosekan. Nah, atau kosekan kebalikannya dari sin. Cos itu kebalikannya dari sekan, makanya sekan juga kebalikannya dari cos. Tan itu kebalikan dari kotan, dan kotan kebalikan dari tan. Nah, seperti itu ya. Dan di identitas perbandingan itu bahwa tan x itu adalah sin x per cos x. Nah, karena cot x itu adalah kebalikan dari tan, maka kotangan x adalah cos x per sin x. Di identitas Pythagoras, di sini ada sin kuadrat alfa tambah cos kuadrat alfa sama dengan 1. 1 tambah tan kuadrat alfa adalah sekan kuadrat alfa, dan 1 tambah cot kuadrat alfa sama dengan kosekan kuadrat alfa. Nah, bagi teman-teman yang mau tahu bagaimana rumus-rumus ini bisa ketemu, nah teman-teman bisa lihat di video sebelumnya yang sudah saya bahas tentang bagaimana identitas-identitas ini dapat ditemukan. Oke, di sini teman-teman juga perlu tahu ya bagaimana langkah-langkah membuktikan identitas trigonometri. Nah, di sini cara untuk membuktikan identitas trigonometri adalah ubahlah semua fungsi trigonometri ke bentuk fungsi dasar, yaitu sinus dan kosinus. Karena fungsi sinus dan kosinus ini akan membentuk fungsi-fungsi trigonometri yang lain. Nah, terus ubahlah ke dalam bentuk yang paling sederhana dengan cara apa? Nah, dengan cara menyamakan penyebutnya atau mengalihkan dengan bentuk trigonometri yang lain setara satu. Ini adalah manipulasi ya. Nah, misalnya dikalikan dengan sin alfa per sin alfa atau cos alfa per cos alfa. Nah, bisa juga dengan cara menambahkan suatu bentuk trigonometri dengan bentuk trigonometri lain setara 0. Ini nanti juga manipulasi aljabar. Nah, misalnya kita tambahkan dengan sin alfa kurangi sin alfa atau cos alfa kurangi cos alfa. Karena kalau ditambahkan dengan 0 kan sebenarnya juga nggak mengubah apa-apa kan. Di sini cuma manipulasi saja. Oke, langsung saja ke latihan soal. Silahkan teman-teman bisa di pause dulu videonya, dicoba dulu, nanti baru lihat pembahasan. Oke, soal nomor 1 adalah bentuk sederhana dari sekan kuadrat theta kurangi 1 dibagi sekan kuadrat theta adalah. Oke, di sini kalau kita lihat ya, ini kan kita bisa menyederhanakan bentuknya menjadi seperti ini. Kita uraikan menjadi dua bentuk ya, dikurangi 1 per sekan kuadrat theta. Oke, kan seperti itu. Nah, sekan kuadrat theta bagi sekan kuadrat theta kan berarti 1 ya. Terus 1 per sekan kuadrat theta. Ingat di identitas kebalikan bahwa sekan itu kebalikannya dari cos. Nah, karena di sini adalah sekan kuadrat, maka ini menjadi cos kuadrat theta. Di sini kita lihat belum ada ya jawabannya yang bentuknya kayak gini. Kita ingat juga identitas trigonometri yang lain, bahwa sin kuadrat x tambah cos kuadrat x itu adalah 1. Nah, di sini kita hanya ubah aja cos kuadrat x. Nah, cos kuadrat x menjadi 1 dikurangi kan gitu ya. 1 dikurangi sin kuadrat x. Jadi kita ubah bentuk cos kuadrat theta menjadi itu ya. Berarti 1 kurangi cos kuadrat theta menjadi 1 kurangi sin kuadrat theta. Ya, ini 1 kurangi 1 0 min. Di sini ada min juga. Berarti menjadi plus ya. Jadi jawabannya adalah sin kuadrat theta. Jawabannya yang A. Oke, untuk soal nomor 2 silahkan dicoba dulu ya. Oke, kita bahas di sini. Bentuk ekuivalen dari 1 kurangi cos alfa dibagi sin alfa adalah. Nah, di sini kalau kita lihat jawabannya ya, dari A sampai E itu jawabannya hanya
cos sama sin, bentuknya seperti itu. Jadi kita ingat trik cara membuktikan identitas trigonometri. Kita bisa mengalihkan bentuk trigonometri yang setara 1. Nah, di sini kita kalikan saja dengan sin alfa per sin alfa. Kenapa kok kalikan itu? Karena nanti kalau dengan mengalihkan ini, nanti kita mendapatkan sin kuadrat alfa, dan nanti kita ingat identitas trigonometri untuk sin dan cos. Oke, langsung saja kita kalikan ya, bahwa di sini menjadi 1 kurangi cos alfa kali sin alfa dibagi sin kuadrat alfa. Nah, bentuk seperti ini belum ada kalau kita lihat jawabannya. Dan di atas kan nggak ada bentuk 1 kurangi cos ya kan? Nah, tidak ada seperti itu, tapi yang bawah ada bentuk ini, 1 plus sin, 1 kurangi sin, 1 plus cos, ya mirip-mirip gitulah. Nah, jadi kita ingat identitas untuk sin kuadrat dan cos kuadrat juga, bahwa sin kuadrat alfa tambah cos kuadrat alfa itu sama dengan 1. Jadi kita ubah sin kuadrat alfa itu menjadi 1 kurangi, nah ini kan pindah ke sini ya, 1 kurangi cos kuadrat alfa. Jadi kita tulis lagi ya di sini, 1 kurangi cos alfa kali sin alfa. Nah, yang bawah kita ganti menjadi ini, 1 kurangi cos kuadrat alfa. Oke. Nah, ini sudah hampir mendekati jawabannya ya. Kita ingat juga bahwa ini ya, ini kan bentuk a kuadrat kurangi b kuadrat. Nah, kita ingat di bentuk aljabar bahwa a kuadrat kurangi b kuadrat itu faktornya adalah a tambah b dikali a kurangi b. Ini bentuknya a kuadrat b kuadrat. Maka yang bawah kita ubah menjadi 1 kurangi cos alfa dikali 1 tambah cos alfa. Nah, ini udah ada bentuk 1 kurangi cos, yang di bawah juga udah ada. Nah, kita bisa bagi ya, di sini kita bisa coret sehingga tinggal sin alfa dibagi 1 plus cos alfa. Jawabannya berarti yang D. Soal nomor 3, silahkan teman-teman coba dulu ya. Nah, soalnya adalah bentuk sederhana dari tan kuadrat X tambah tan X sekan X adalah, nah sesuai dengan langkah-langkahnya. Ini kalau kita lihat dari A sampai E bentuknya hanya sin dan cos ya, makanya kita ubah ke dalam bentuk fungsi trigonometri yang paling sederhana, yaitu sin X dan cos X. Nah, ini tan kuadrat X tambah 1. Kita ingat identitas ya, identitas Pythagoras, bahwa tan kuadrat X tambah 1 adalah sekan kuadrat X. Nah, di sini berarti sekan kuadrat X tambah tan X kali sekan X. Kita sederhanakan, kita ingat bahwa sekan itu adalah kebalikannya dari cos, maka sekan kuadrat itu adalah 1 per cos kuadrat X ditambah tannya kita ubah menjadi sin per cos. Ingat identitas perbandingan. Sin X per cos X, nah sekan kita ubah lagi menjadi 1 per cos X. Jadi di sini 1 per cos kuadrat X ditambah ini penyebutnya kita kalikan menjadi sin X per cos kuadrat X. Ini karena penyebutnya udah sama, jadi kita bisa langsung menjumlahkan ya. 1 tambah sin X per cos kuadrat X. Nah, di sini udah ada belum nih bentuknya? 1 tambah sin X per cos kuadrat X. Ternyata jawabannya yang A. Oke, gitu ya. Ini soal terakhir di bagian ini, di video ini. Nah, silahkan teman-teman coba dulu. Nah, soalnya adalah bentuk setara dari tan X kurangi cot X adalah, nah kita lihat dulu jawabannya. Jawabannya bentuknya hanya sin dan cos. Oke, jadi kita ubah ke dalam bentuk fungsi yang sederhana, bentuk trigonometri paling sederhana, bahwa tan X itu adalah sin X per cos X dikurangi cot X adalah kebalikannya dari tan
yaitu cos X per sin X. Kita samakan penyebutnya ya dengan cara mengalihkan aja. Berarti cos X kali sin X atau sin X kali cos X. Ini kalau kita lihat sudah sesuai nih, dan jawabannya hanya sin X kali cos X. Nah, sin X kali cos X dibagi cos X, berarti tinggal sin X. Sin X kali sin X adalah sin kuadrat X. Selanjutnya sin X cos X bagi sin X, tinggal cos X. Cos X kali cos X adalah cos kuadrat X. Kalau kita lihat, ini yang atas hanya bentuknya sin semua ya, bentuknya sin semua. Jadi kita ubah cos kuadrat X dalam bentuk sin. Kita ingat bahwa sin kuadrat X tambah cos kuadrat X itu hasilnya 1. Jadi kalau cos kuadrat X itu adalah 1 kurangi sin kuadrat X. Nah, jadi kita ubah cos kuadrat X menjadi 1 kurangi sin kuadrat X. Menjadi sin kuadrat X kurangi dalam kurung 1 kurangi sin kuadrat X bagi sin X kali cos X. Sin kuadrat X kurangi min sin kuadrat X menjadi 2 sin kuadrat X kurangi 1 dibagi 2, dibagi sin X kali cos X. Nah, ini udah ketemu jawabannya, berarti yang mana nih? Sin 2 sin kuadrat X kurangi 1 bagi sin X kali cos X. Jawabannya yang C. Oke, jadi gitu aja teman-teman untuk video pembahasan kali ini. Untuk latihan-latihan soal yang lain silahkan nanti lihat di deskripsi ya, playlistnya udah saya cantumkan. Oke, terima kasih, sampai jumpa. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.